Dinas Pendidikan sendiri seperti apa melihat persoalan itu? Iya, terima kasih. Jadi kami kaget dengan adanya uploadan itu dan membuat Kabupaten Mamasa terpukul ya, dengan informasi itu. Jadi langkah yang kami lakukan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa memanggil kepala sekolah dan UPTD Kecamatan Mambi dan sudah hadir di ruangan tadi dan kami sudah diskusi ya. Jadi yang menyebabkan itu adalah karena tanggal 11 itu masih di sekolah itu masih diliburkan karena di sana mayoritas muslim. Di sana itu kan mayoritas muslim, jadi masa apa namanya lebaran itu di sana masih 3 hari kata suasana korban. Jadi itulah penyebabnya, dan gambar itu diambil pada tanggal 11 masih libur anak-anak. Jadi itu kalender pendidikan ya, kalender pendidikan bisa saja dirubah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Seperti daerah Toraja atau daerah di mana yang mayoritas Kristen, pada saat bulan 12 masa-masa Natal itu biasa lama libur karena disesuaikan dengan kondisi daerah. Nanti waktu efektif mengajar itu diambil di hari-hari lain di daerah di sana ini. Jadi kami minta dengan hormat kepada teman-teman media yang ada di Kabupaten Mamasa, tolong kalau ada hal-hal seperti itu dikonfirmasi dulu sebelum dipublikasikan ya, karena ini nama kabupaten Pak ya. Dan setelah saya amati sudah 2 kali itu dipiralkan itu sekolah di sana. Kemudian juga di warga setempat bahwa sesungguhnya kejadian guru yang jarang masuk mengajar ini sudah berlangsung lama sebenarnya. Artinya sudah bukan pada kali itu saja pada saat di-upload sendiri oleh pihak Dinas Pendidikan dan UPTD Kecamatan Mambi. Apakah memang betul bahwa sudah berlangsung lama guru ini tidak kondisi itu di mana guru itu jarang datang mengajar, atau memang seperti apa informasi? Iya, jadi ada tadi Pak Kepala Sekolah dan mungkin bapak-bapak masih dapat Pak UPTD di luar, UPTD teman-teman ya. Penjelasan beliau itu hanya diakibatkan masih libur waktu itu. Nah, yang lalu kan jalan seperti biasa. Namun demikian, karena sekolah ini sangat jauh dari ibu kota Kecamatan Mambi ya, dan sesuai dengan informasi dari UPTD dan Kepala Sekolah tadi, rata-rata guru yang 3 PNS ini memang berdomisili di Kelurahan Mambi, sehingga jangkauannya itu agak jauh ke sana ya, dengan mengikuti jalanan yang masih cukup belum bagus, jalan kaki saja setengah mati karena kadang-kadang katanya menelusuri sungai-sungai kering yang berbatuan dan lain sebagainya. Jadi itulah penyebabnya sehingga kadang-kadang terlambat tiba di sana. Jadi langkah yang kami lakukan di Dinas Pendidikan langsung memanggil kepala sekolah dan UPTD untuk konfirmasi, dan hal-hal yang memang kita anggap tidak baik selama ini ya, kita sampaikan kepada kepala sekolah supaya guru-guru dimotivasi lagi lebih aktif lagi ya. Kalau misalnya ada yang lalu yang kurang aktif, diaktifkan kembali. Karena inilah yang membuat kita pendidikan kadang-kadang disoroti media dan lain sebagainya kalau misalnya kita tidak jalan sesuai dengan mekanisme aturan yang ada ya. Namun kita sadari bahwa proses pendidikan di saat-saat corona ini sejak tahun 2019 banyak yang memang ketertinggalan yang diakibatkan COVID. Jadi memang kita harus akui, sehingga mulai tahun ajaran 2022-2023 ini kita akan secara pelan-pelan ya, kontinu akan membenahi ketertinggalan yang diakibatkan oleh COVID, baik dari segi gurunya, mutu mengajarnya dan lain sebagainya, dan kita bisa atasi sedikit demi sedikit. Stresingnya Pak Kadis mengajar? Iya, menurut informasi dari kepala sekolah tadi rajin, hanya karena waktu di posting ini dan diambil gambarnya itu kan masih suasana libur di sana. Walaupun secara nasional itu masuk sekolah serentak tanggal 11, tapi saya katakan bahwa bisa saja berubah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Di sana itu kan mayoritas muslim, sedangkan waktu lebaran haji saat korban inti masanya 3 hari. Nah, jadi masih
masih suasana libur, masih suasana hari korban pada waktu itu. Kemudian saya konfirmasi benar. Iya, ini penjelasan Pak UPT tadi dengan Pak Soal, ternyata bukan siswa di sana, Pak. Oh, bukan di sana. Bukan siswa Salah di sana. satunya ya? Iya, salah satunya bukan siswa di sana. Berarti kayak, iya, saya bahasakan mungkin kasar kalau saya kayak direkayasa salah seperti ini. Ternyata bukan siswa di sana. Tulisan di situ kan, tulisan bagus. Jadi boleh dibilang ada di rekayasa gitu. Iya, iya, sebetulnya karena ternyata Diduga ya? diduga karena penjelasan kepala sekolah dan UPTD tadi itu bukan asli siswa di situ. Berapa jarak dari kelurahan ke sekolah, Pak? Cukup jauh, mungkin ada ya kurang lebih 10 kiloan barangkali ke sana. Cukup jauh. Oke. Banyak. Terima kasih. Sekali lagi mohon kepada teman-teman media baik elektronik maupun non elektronik khusus yang ada di Kabupaten Banyumas, mari kita saling menjaga. Kalau ada hal-hal ini dikonfirmasi dulu baru kita sama-sama untuk mencari Solusi terbaik Pak Kadis terkait mengenai itu tadi. Iya, itu solusi tadi langsung kami panggil kepala sekolahnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan lagi terjadi. Jadi guru-guru harus lebih aktif lagi untuk mengajar ya, sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Kepala sekolah harus lebih rajin lagi ke sana. UPT pemantauan pengawas dan UPTD harus lebih aktif lagi sehingga kita tidak mengalami lagi hal seperti ini di masa-masa akan datang. Siap. Terima kasih Pak Kadis. Ya.